Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan seri pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan waktu yang indah bagi kami untuk bertemu kembali melalui kanal YouTube ini, di mana kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama melalui dari tempat kami masing-masing berada. Kami memohon kiranya urapan Roh Kudus Tuhan yang menaungi hati kami masing-masing, sehingga itu boleh membantu kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini, Rabu tanggal 3 Januari tahun 2023 dengan judul Doa-doa yang terinspirasi. Bacalah kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 1 dan 2 dan kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Bapak Ibu sekalian, kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 2 mengatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ayat yang kedua. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Selanjutnya kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Bapak Ibu sekalian, berisi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 Bapak Ibu sekalian, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud-maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang doa? Kitab Mazmur Bapak Ibu adalah doa-doa yang diilhami dan pujian dari Israel. Dan karenanya dalam kitab Mazmur adalah suara Tuhan yang bercampur dengan suara umatnya. Kitab Mazmur saudara-saudara sekalian mengasumsikan dinamika interaksi yang hidup dengan Tuhan. Para pemazmur saudara-saudara sekalian menyebutkan bahwa Allah secara pribadi sebagai Allahku, ya Tuhan dan Rajaku. Ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga dan Mazmur 84 ayat yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemazmur sering memohon kepada Tuhan untuk berilah telinga. Ini kita bisa baca dalam Mazmur pasal 5 ayat yang kedua. Dengarkanlah doaku, Mazmur pasal 39 ayat 13, dan tiliklah, Mazmur pasal 25 ayat 18. Selanjutnya, menjawab aku, Mazmur 102 ayat yang ketiga, dan selamatkanlah aku, Mazmur ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini jelas ungkapan seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Keindahan dan daya tarik yang luar biasa dari kitab Mazmur sebagai doa dan pujian terletak pada fakta bahwa kitab Mazmur adalah firman Tuhan dalam bentuk doa dan pujian yang saleh dari orang-orang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kitab Mazmur memberi anak-anak Allah saat-saat keintiman. Seperti yang dijelaskan dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus juga mengutip dari kitab Mazmur seperti dalam Lukas pasal 20 ayat 42 dan 43. Ketika ia mengutip langsung dari Mazmur 110 ayat yang pertama, dikatakan bahwa sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Bapak Ibu saudara-saudaraku, meskipun beberapa Mazmur muncul dari atau merujuk pada peristiwa sejarah tertentu dalam pengalaman para pemazmur itu sendiri, serta pengalaman Israel sebagai sebuah bangsa kedalaman spiritual, Mazmur itu berbicara tentang berbagai situasi kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan melintasi semua budaya, batasan agama, etnis, dan jenis kelamin. Dengan kata lain, saat Anda membaca kitab Mazmur, Anda akan menemukannya mengungkapkan harapan, pujian, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kedukaan. Hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang dimanapun, di setiap zaman, apapun keadaan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka berbicara kepada kita semua dalam bahasa pengalaman kita sendiri. Apakah yang seharusnya dikatakan melalui penggunaan kitab Mazmur oleh Yesus kepada kita tentang pentingnya hal itu dapat berperan dalam pengalaman iman kita sendiri? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah pada saat ini, yang mengarahkan kami untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami melalui ungkapan-ungkapan dan pernyataan-pernyataan yang boleh kami utarakan kepada Tuhan. Bapa, biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu ini dengan baik. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, agar kiranya kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan mereka, memberkati usaha tangan mereka, memberkati aspek-aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka boleh bersuka cita, tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.